Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Yusuf Mansur, dan masih dalam koridor tema kita, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan seperti janji Ali tadi, kita punya tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita dengan kejadian yang sudah beliau lalui. Langsung aja kita undang Dini Fitria. Baik, silahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan belajar ya kita Amin, dan tambah amin. tinggi iman kita, amin. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, aku manggilnya Teteh aja ya. Teteh aja. Teteh Dini. Baik, Kiai, ini Teteh ini katanya punya cerita. Jadi beliau punya bisnis yang aku dapat ya. Bisnis, tiba-tiba bisnisnya sebenarnya udah berjalan fine aja, udah oke. Cuman ingin diperluas, akhirnya cara memperluasnya salah. Ya, benar ya. Pengen digedein gitu. Ternyata salah. Nah, salahnya seperti apa mungkin bisa diceritakan sama kita, silakan. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Ini saya cerita aja ya, sharing aja sebenarnya. Iya, dulu tahun 2007 sampai 2014 saya pernah bisnis IT waktu itu. Komputer. Tapi saya jatuh ke lembah lembah hitam. Saya terlibat banyak hutang riba. Waktu itu juga mungkin saya tidak pernah bertemu Ustadz waktu itu. Tapi nama Ustadz ini selalu ada di cerita saya karena ketika saya habis dan saya berada di titik nadir, itu mencari pencerahan kemana-mana, salah satunya saya datang ke Darul Quran. Waktu itu Ustadz masih miracle ya waktu itu. Waktu itu saya dibimbingnya sama Ustadz Hendy dan Ustadz Jehan. Ustadz sendiri sedang tidak ada, sedang keluar kota. Saya nginep selama 3 hari, nunggu Ustadz datang tapi nggak ada. Cuman waktu itu saya ingat ada kisah yang mungkin tidak pernah saya lupakan ketika berada di Darul Quran. Itu pasti Darul Quran dalam keadaan bisnisnya sudah lagi bermasalah. Ketika ke Darul Quran itu saya sedang jatuh-jatuhnya. Jatuh-jatuh. Dan saat itu semua orang menghujat saya. Ketika saya mau memulai bangkit pun seseorang yang saya anggap panutan, coach bisnis. Ninggalin ya. Orang keren lah gitu. Saya curhat juga tapi dibilangnya untuk memulai bisnis di usia 30 tahun ke atas untuk besar lagi itu susah. Tidak bisa gitu. Jadi hutang saya waktu itu masih 300 jutaan. Dari berapa miliar setelah rumah disita, mobil disita. Sisa waktu itu harta saya satu-satunya adalah motor. Nah waktu itu datang ke Ustadz Yusuf Mansur bersama kakak, Pak Iing Misbahuddin waktu itu dari Majalengka. Saya datang, saya juga tidak punya uang untuk berangkatnya diongkosin kakak. Pulang juga di dompet saya dan suami tidak ada uang. Saya bawa anak, bayi waktu itu. Saya ingat banget waktu itu Ustadz Hendy menyarankan kita biasa sedekah ya. Sedekah itu bukan hanya untuk membuka pintu rezeki, memohon ampunan Allah, dihapuskan dosa-dosa. Banyak itu apa yang kita dapatkan gitu. Yang saya ingat waktu itu semua orang ke depan memberikan apa harta yang terbaiknya gitu ya. Uangnya apalah gitu. Tapi saya tidak maju karena saya nggak ada yang bisa saya serahkan. Tapi suami saya maju. Saya bilang, itu si ayah ngapain ya ke depan? Karena saya ingat di dompetnya nggak ada uang seperak pun Ustadz. Nggak ada sama sekali. Sampai pulang, saya nanya, ayah tadi ngasih apa ke depan? Enggak. Nanti aja di rumah. Pas di rumah saya nanya lagi. Suami saya bilang, tapi mama jangan marah. Enggak, ayah tadi ngasih apa kata saya. Setelah saya desak-desak ternyata suami saya ngasih BPKB motor. Waktu itu harta kami satu-satunya itu. Enggak ada lagi karena rumah kita disita, mobil kita disita. Udah enggak benar-benar enggak punya apa-apa lagi gitu. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah bertemu Ustadz tapi nama Ustadz selalu ada dalam kisah cerita saya. Mungkin kalau di Google dicari cerita-cerita tentang saya itu pasti ada nama Ustadz. Meskipun saya belum pernah ketemu, baru sekarang alhamdulillah bisa bertemu. Gitu Ustadz. Ya jadi memang
terpuruk, sangat-sangat terpuruk ya pada saat ke Daku ini ya. Ya saya waktu itu punya rumah seluas 500 meter, disita pindah ke kamar kos, 1 kamar berlima. Ya Allah, bisnisnya sebelumnya aman-aman aja bisnisnya. Aman-aman aja awalnya, cuman itu kan hitungan kita ya, hitungan manusia. Kita nggak tahu matematika Allah. Yang menurut bank saya bisnisnya lancar, sudah lebih dari 5 tahun gitu, sudah mungkin solid ya menurut mereka gitu. Tapi ya apa yang tidak mungkin sama Allah, saya dikasih ujian yang berturut-turut. Waktu itu banjir 2013 kalau nggak salah ya di Indramayu. Ya gimana Ustadz kalau usahanya laptop, jualannya laptop kalau kebanjiran. Ya begitulah. Dan saya tidak punya energi lagi untuk bangkit waktu itu Ustadz. Ini episode naiknya belum diceritain. Iya, Nah, sabar segmen berikut dulu. Iya, benar sabar dulu, Masya Allah ya. Jadi memang ini bagaimana prosesnya nih, nanti bagaimana akhirnya recovery-nya kita akan ceritakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi Puasa kita.